Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Good morning and good to see you all here. Happy blessed Sunday, everybody. Welcome to BIC Denver Online Sunday Service. We are very glad that you're joining in. Selamat pagi saudara-saudara dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah online pagi hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan akan terus berada dalam setiap rumah-rumah di saat pujian dan penyembahan diangkat. Amin. Terima kasih, kami percaya pujian dan penyembahan kami ada kuasa karena Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ini hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Katakan ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak
percaya Tuhan bangkitlah kekuatan kami, gunung batu kami. Thank you Jesus. Kami terus bersorak-sorak meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, gunung batu kami, pujian kami Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan hasbuku.
kekuatan Tuhan. Ada sukacita di dalam Engkau Tuhan. Hallelujah, Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
Shalom gereja Tuhan. Hari ini saya akan bicara mengenai iman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang akan melakukan perkara ajaib dalam hidup kita, yaitu kuasa kesembuhan dan kuasa mujizat pada Anda dan saya, kita semua. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang naik ke surga dan dia hidup dan hidup sampai selama-lamanya. Dan jika Yesus itu masih hidup sampai hari ini, berarti kuasanya dan mujizatnya tetap berlangsung dan tetap ada. Terimalah itu hari ini. Hari ini saya akan bicara mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Ada dua Lazarus dalam Alkitab kita. Ya, pertama adalah perumpamaan Tuhan Yesus waktu dia mengajar tentang Lazarus, seorang miskin, mungkin dia seorang peminta-minta, mungkin dia seorang homeless yang dia meninggal, tapi kemudian dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan dan di surga dia duduk di sebelah kanan, di atas pangkuan daripada Abraham. Tapi Lazarus yang akan saya bawakan hari ini adalah Lazarus siblings, saudara daripada Marta dan Maria yang tinggal di kota Betani, yang adalah juga orang kesayangan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Ada sebuah cerita di Yohanes pasal ke-11 dan saya akan bacakan ayat demi ayat di sini, ya. Dan mungkin sebagian Anda sudah pernah tahu mengenai firman Tuhan ini, mengenai Lazarus yang meninggal tapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang pertama dari Yohanes pasal ke-11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak dan mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat itu Tuhan Yesus tidak terlalu jauh dari kampung Betania, dan orang mengirimkan kabar. Dan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, dengar baik-baik saudara, ada beberapa perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang, tapi orang-orang itu tidak mengerti sampai akhirnya Yesus harus menjelaskan beberapa kali. Ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Garis bawahi ini. Penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, ingat baik-baik. Begitu Yesus mendengar kabar itu, Yesus katakan dengan sangat tegas dan sangat jelas bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, namun akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Oleh sebab penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Siapa anak Allah? Yesus sendiri. Lewat pelayanan Yesus, lewat kuasa yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan agar Lazarus itu bangkit dari kematian. Yesus akan dimuliakan. Ayat kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus tahu dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu bahwa Lazarus sakit keras dan dia akan segera meninggal, tapi Yesus menahan untuk pergi ke sana karena Yesus mempunyai rencana yang lebih besar. Jika Lazarus tidak meninggal, maka di Alkitab ini tidak ada pelayanan mungkin yang seperti ini, di mana Yesus datang dan dengan kuasanya dia membangkitkan orang yang sudah mati dari kubur. Yesus, Tuhan, kadangkala mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita agar iman kita timbul, dan waktu Yesus melakukan mujizatnya, segala sesuatu berubah. Anda dan orang-orang di sekitar Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jika Anda sedang menderita hari ini, jika Anda sedang mengalami sesuatu yang luar biasa hari-hari ini, ya, bertahanlah dan ingatlah
Nomor satu, Yesus dan kuasanya tidak pernah terlambat dalam hidupmu dan dalam hidup kita semua. Katakan amin, saudara. Yesus, He never late. Waktu dia delay, itu bukan karena dia tidak mengasihi kita, tapi dia mempunyai satu rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Dan selalu Yesus akan melakukan yang terbaik dan maha baik untuk kita semua anak-anaknya. Ayat ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Perhatikan baik-baik perbedaan mindset antara Yesus dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya tidak tahu apa yang akan Yesus lakukan. Mujizat kebangkitan daripada kematian itu. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, murid-muridnya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Kenapa? Murid-muridnya belum pernah melihat, mungkin belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati sebelumnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Anda lihat berkali-kali terjadi komunikasi, terjadi percakapan sehingga akhirnya Yesus harus menjelaskan bahwa memang benar Lazarus sudah mati, tapi dia akan datang dan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Namun tetap murid-murid belum bisa menangkap dan belum bisa percaya karena mereka belum melihat. Haleluya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, ayat 15. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan Yesus berkata, adalah baik jika Tuhan mendelay something supaya kita belajar percaya dan lebih percaya dan berharap kembali kepada Tuhan. Saudara, jika sesuatu belum terjadi dalam hidupmu hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah berpegang, tetaplah beriman bahwa Yesus tidak pernah terlambat dan dia pasti akan menolongmu, akan membuat mujizat dalam hidupmu. Katakan buat dirimu sendiri hari ini, aku mau tetap percaya walaupun aku belum melihat mujizat dan tanda heran daripada Tuhan Yesus. Namun aku mau tetap percaya. Haleluya, tetap percaya. Ya. Lalu ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Thomas is something else, ya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa berpikiran dan berkata-kata seperti ini. Dan Yesus tidak peduli dengan ketidakpercayaan Thomas. Maka ayat 17, ketika Yesus tiba, didapatnya Lazarus setelah berapa hari? 4 hari berbaring di dalam kubur. Bukan hanya terbaring di rumah, tapi sudah masuk dan sudah dikuburkan selama bukan 1 hari, 2 hari, tapi 4 hari. Berarti sudah benar-benar meninggal. He's dead. Lazarus is gone. Ya. Dan di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Nah, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kalau saja Yesus ada di sana, mungkin 4 hari atau 5 hari sebelumnya, maka Yesus pasti akan melakukan mujizat dan Lazarus tidak mati. Itu yang ada di hati Marta. Namun dia berkata begini, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu, Yesus, segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia sangat percaya bahwa Yesus
akan bisa melakukan apa saja yang dia minta kepada Bapanya di surga. Ayat 38. Maka masyullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Dan kata Yesus ayat 39, angkat batu itu. Marta, saudara orang-orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Make sense? Jawab Yesus, bukankah sekali lagi saudara, terjadi perdebatan, terjadi suatu komunikasi dengan Yesus, dengan orang, dengan Maria, dengan Marta, dengan murid-murid. Dan sekali lagi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. This is the point, saudara. Apa yang mau Yesus sampaikan buat kita hari-hari ini? Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, dalam keadaan dunia, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang tidak berubah. Kuasa mujizatnya tetap berada sampai hari ini, asal Anda percaya saja kepada Yesus. Maukah Anda percaya kepada Tuhan Yesus hari-hari ini? Ya, walaupun kelihatannya hal yang tidak mungkin. 4 hari Lazarus sudah mati. Dan Yesus datang, Yesus bilang, angkat batu itu. Dan orang-orang itu tidak bisa mengerti karena itu pasti baunya busuk. Namun mereka harus percaya. Hal yang pertama yang saya mau jelaskan buat Anda hari ini, angkatlah batu ketidakpercayaanmu yang ada di hatimu, yang ada dalam pikiranmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkat batu itu. Buang semua penghalang-penghalang ini. Biarlah terbukalah kuasa dan mujizat Tuhan Yesus akan masuk dalam hidup kita. Langkah pertama, angkat batu ketidakpercayaan kita. Semua katakan amin, saudara. Nah, maka mereka mengangkat batu itu, ayat 41. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus bekerja atas perintah Bapa di surga dan dia selalu berkomunikasi dengan Bapa. Apa yang dilakukan adalah hati Bapa untuk melakukan mujizat ini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Ada misi daripada Tuhan Yesus di waktu dia mendelay 4 hari lamanya, bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk membukakan mata hati dan batu-batu ketidakpercayaan daripada mereka. Saudara, di Alkitab, di dalam Markus 6 ayat ke-6, waktu Yesus di Nazaret, dia tidak bisa melakukan banyak mujizat, dia hanya bisa melakukan beberapa mujizat. Kenapa? Baca dalam firman Tuhan. Karena ketidakpercayaan orang-orang di sana kepada Yesus yang dari Nazaret. Karena mereka pikir, oh Jesus, oh I know him. He's one of our boys. Dia kan main sama-sama kita dulu. Saya tahu bapaknya, saya tahu ibunya. Dia adalah anak daripada Yusuf dan Maria. Saya kecil bersama-sama dengan dia. Ya, dan sekarang dia klaim bahwa dia adalah Tuhan. Oh come on, you gotta be kidding man, katanya. Kamu mau lakukan mujizat? I know, I eat with you, I stay with you. Kita main bersama-sama sejak kecil. Dan sekarang kamu mau melakukan mujizat. Who are you? You're not God. You're my buddy. You're same with me. Kita sama-sama dari Nazaret, kata mereka. Karena ketidakpercayaan mereka dan mereka tidak menghonor Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan miracle worker, maka tidak banyak mujizat yang terjadi di kota itu, saudara. Ini mungkin saudara. Saudara pikir, oh, I'm a Christian. Saya lahir sebagai anak Tuhan. Saya tahu firman Tuhan segala sesuatu. Tapi Yesus kan sudah mati. Dan mujizat itu kan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini tidak ada lagi mujizat dan tanda heran. You're wrong, my buddy. Anda salah. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamatnya. Beriman tetap kepada Tuhan Yesus. Kuasanya tidak berubah. Hari-hari ini malah Yesus sedang menunjukkan kuasa dan tanda-tanda heran terjadi. Walaupun lewat online, saudara.
seperti ini, kuasanya pun masih tetap terjadi karena tidak ada yang merubah kuasa Tuhan. Katakan haleluya, saudara, ya. Haleluya. Dan saya teruskan ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Yesus di depan kuburan. Waktu mereka membuka batu itu, menyingkirkan batu itu, dan kemudian Yesus berkata dengan suara keras. Saudara, ini penting sekali. Ya, dia tidak berkata kepada batu itu, tapi dia suruh murid-muridnya atau orang-orang atau saudara-saudaranya untuk menyingkirkan batu. Ini perbuatan iman kita yang terlebih dahulu, yaitu menyingkirkan ketidakmungkinan di dalam hidup saudara dan hati saudara. Ketidakpercayaan itu harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum Anda menerima kuasa dan mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Nomor 1, singkirkan batu. Kemudian nomor 2, Tuhan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. A very simple words, but with power and anointing of Jesus Christ. Haleluya, dia bilang begitu. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh, saudara. Ya, Yesus memerintahkan saat itu juga. Lazarus bangkit. Dia mengalami kehidupan. Semua organ-organnya menjadi baik kembali. Semua sel-selnya sempurna. Dan kemudian dia mungkin berjalan dengan amat sulit karena masih tertutup dengan segala kain dan ikatan-ikatannya. Namun dia keluar. Dan orang banyak di kampung Betania itu, di Bethany, melihat kuasa ini. Dan mereka tercengang-cengang. Never in their life mereka melihat kuasa seperti itu, saudara. Haleluya. Maka kata Yesus kepada mereka, ini adalah langkah-langkah untuk menerima kesembuhan, menerima langkah mujizat yang Tuhan ajarkan buat kita hari ini. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kembali, murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk membuka kain-kain itu supaya Lazarus bisa bergerak dengan bebas dan dia mengalami kehidupan kesempurnaan kembali. Karena dia tidak bisa membukanya sendiri. Artinya, Yesus memerintahkan para murid-murid supaya melangkah, mendekati dan menjamah Lazarus juga dan membuka ikatan itu. Saya percaya murid-murid waktu itu atau orang-orang di tempat itu sangat ketakutan melihat itu, dan mereka pasti dengan berpikir ini mayat hidup. Saya nggak mau mendekati mereka. Namun mereka tetap berjalan dengan iman dan percaya, dan mereka membuka. Dan saat itu juga Lazarus bukanlah zombie, bukanlah seorang yang sudah mati. Dia hidup, dan dia hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan hari itu juga nama anak Allah Yesus dipermuliakan, sehingga berita ini tersebar ke seluruh penjuru tempat-tempat, semua mereka mendengar tentang berita ini. Haleluya. Dan inilah yang menarik dari pelayanan Tuhan Yesus. Inilah yang menarik orang-orang bukan hanya dari kampung demi kampung, tapi juga dari kota-kota lain, dari region-region yang lain, dan juga dari negara lain datang untuk menerima, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan saudara, sampai hari ini Yesus yang melakukan mujizat kepada Lazarus itu tetap sama. Dia ada di dalam hati kita, dia ada dalam persekutuan orang percaya, dia ada. Waktu kita percaya kepada dia, mujizat itu juga saudara akan terima hari ini. Katakan amin, saudara. Langkah yang kita lakukan hari ini. Ya, nomor 1, percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan, percaya. Percaya bahwa Yesus tidak berubah. Percaya bahwa Yesus masih tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizatnya terjadi dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Katakan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Langkah kedua, lakukan apa yang Yesus minta kita lakukan. Angkat batu itu. Singkirkan batu yang menghalangi imanmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, hai batu-batu ketidakpercayaan. Batu di dalam keras kepala kita. Batu pemikiran kita yang memikirkan segala sesuatu tentang Tuhan dengan cara dan batasan dan limit manusia kita, tersingkir dalam nama Yesus. Anda tidak bisa memikirkan mujizat Tuhan dengan cara berpikirmu sendiri. Anda harus berpikir, Anda harus terima dengan cara berpikir Tuhan Yesus. Yang ketiga, bukalah kain-kain itu yang mengikatmu.
mengikatmu dari ketidakpercayaan, bahkan mengikat dari tradisimu, bahkan mengikat dari agamamu sendiri. Roh agamawi yang menghalangi Anda untuk menerima mujizat Tuhan. Hari ini, buka dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang terikat dengan tradisi, dengan ikatan-ikatan budaya, culture, dengan ikatan-ikatan tradisi agamawi itu sekarang, singkirkan semua itu. Buka dan bebas dan terimalah mujizat daripada Tuhan kembali hari ini. Amin. Bukakan cara pandang pikirmu. Oh, lupakan itu semua. Maju, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terbukalah mujizat Tuhan kepadamu hari ini. Apapun masalahmu, saudara. Ya, apakah itu masalah pernikahan? Apakah itu masalah hubunganmu dengan orang lain, dengan saudaramu sendiri? Ya, apakah itu masalah sakit penyakitmu hari ini? Apakah itu masalah kondisimu? Ya, masalah imigrasi hari ini? Percayalah terlebih dahulu kepada Tuhan bahwa Dia bisa melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa kepada saudara. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari katakan kepada dirimu sendiri, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan, saya mau percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau terima mujizatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau melakukan begitu banyak mujizat. Hari ini juga, Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidupku. Aku terima, aku singkirkan semua batu-batu itu. Dan aku buka tali-tali pengikat ketidakpercayaan ini. Dan aku terima mujizat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah. Haleluya. In Jesus' name. Come on, let's everybody say amen and amen. God bless you, saudara. Ada 4 pengumuman penting untuk kita semua. Hari ini, jam 12 siang nanti, anak-anak daripada Kids Church, Junior Church, akan masuk dalam Sunday Service online through Zoom. Siapkan anak-anakmu semua. Dan kemudian jam 4.30 ada Woman of Worship Fellowship, Woman of Joy, yang akan dibawakan oleh pendeta dari Indonesia, Ibu Debbie Bashir. Jam 4.30 hari ini juga. Mari ajak semua kaum wanita, ibu-ibu, istri yang masih single pun untuk diberkati dalam Zoom KKR meeting hari ini jam 4.30 bersama Ibu Pendeta Debbie Bashir. Dan jam 6 sore akan ada Men's Fellowship, yaitu para suami, bapak-bapak, dan para pria, dan juga orang yang masih single. Mari silahkan masuk, kita akan diberkati kembali dalam seri pelajaran-pelajaran yang menguatkan dan membentuk kita menjadi kaum pria, man of God, yang diberkati Tuhan. Jika Anda seorang pria, seorang suami, adalah sumber daripada berkat itu dalam rumah tangga, istri dan anak-anak kita akan menjadi sehat di dalam Tuhan semua kembali. Haleluya. Besok hari Senin, jam 7 malam, Healing Center Ministry. Mari masuk, bawalah mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan terutama mereka yang sakit. Baik sakit secara jasmani, di badan, physical, maupun di dalam pikiran, mental, spiritual, sakit dalam jiwa, sakit dalam keuangan, sakit dalam hubungan, sakit dalam segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Hadirat Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Karena He wants us all to be healed and glorify His name. Amin. Siapkan diri kita semua untuk mengikuti ibadah-ibadah ini lewat Zoom online. Itulah pengumuman dari kita semua. God bless you. Giving is an act of worship. Memberi adalah bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. So you have the opportunity now to give to God through our church here. There's 3 ways that you can give. First is by online giving through our website,
You will be prompted to give via credit card or debit card or through your bank transfer. And you can set it up as an one-time donation, weekly or every other week. Number 2 is by texting, and that's the easiest way. You can text to 720-580-5570 and put the amount there and follow the instructions. And the third one is by cash or check, and you can mail it to the address below here. So church, thank you for your attention and faithfulness. Thank you also for your generosity. May God bless you abundantly. For our daily activities, we have Healing Center Ministry every Monday at 7 p.m., followed by Unit Prayer Tower at 8:30 p.m. from Monday to Saturday. For our cool meetings, we will be having it online and on-site. For Aurora and Centennial, we will be having it every Thursday at 7 p.m. Highlands Ranch every Friday at 7 p.m. And for more information, you can contact Pastor Arnold for Cool Aurora, Pastor Leo for Cool Centennial, and Pastor Ben for Highlands Ranch. For all the youth and the young generation, we have Encounter Youth meetings every Saturday evening at 6:30 p.m. To all younger brothers and sisters, right after this Sunday service, we'll be having Junior Church at 12 p.m. Also, for all men, we have Men's Fellowship every Sunday at 6 p.m. If you want to be connected to our community, you can message us through BIC Denver WhatsApp group and we will walk you through it. We'll be streaming every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Again, join us at facebook.com/BIC Denver. I know we gave you a lot of information, but that's all we have for you today. But before we're dismissed, let's receive God's blessing. Ibadah online ini sudah selesai. Dan mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom daripada Tuhan buat kita semua. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show his favors and give you his peace. Shalom in Jesus' name. Come on, let everybody who receive the blessing say amen and amen. Hallelujah. God bless you, church. We love you all and I'll see you again next week in Sunday service. Tuhan berkati kita semua. Have a blessed Sunday today. Hallelujah. Amen.